Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kedengarannya Pak Gembala doang. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadiratnya. Sebelum itu kita doa pembukaan dulu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini, buat pekerjaan kami, buat kesehatan kami, buat keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami datang Bapa, tidak sama lagi seperti kami pulang Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada pengharapan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap kami Bapa. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Ibadah ini biarlah boleh berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan POV terlebih dahulu. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya.
Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Mari kita mendeklarasikan apa itu Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Amin. Kita percaya di dalam namanya ada pengharapan yang baru, ada kemenangan. Haleluya. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan dengan iman pujian ini. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu,
Dia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Bolehkan lambaikan tanganmu saudara. Katakan, aku diberkati. Katakan kanan kirimu, aku diberkati. Haleluya. Kita percaya kasih setia Tuhan selalu nyata bagi kami. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati lebih lagi. Terima. 'Ku 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 terima. 'Ku
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya undang hambanya. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan saat ini. Arahkan hati kita kepada Dia. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia sangat mengasihi kita. Kurata kaya sandereta kapa papa 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 rarara. Kirata kaya sandeho. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat benar Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselebih bagiku, sungguh indah. Katakan bersama, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselebih bagiku, sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hirata kaya sendiri nalama shoirinaya, kutahaya satahara nalama lama 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 sande. Hari ini kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami menikmati Engkau pagi ini. Irata kaya sande, kira pakarana rama sandere tahayaso. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Bawa kami semakin dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu, sampai kami merasakan sungguh-sungguh Tuhan kehadiran-Mu yang indah di tengah-tengah kami.
Biar waktu-waktu ini enggak kami lewatkan begitu saja ya Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami. Kami mau merasakan Engkau lebih lagi Tuhan. Jamah-jamah setiap kami, peluk setiap anak-Mu Tuhan. Irata kaya rana lama syandirina. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Semua yang kau rencanakan sesungguhnya gak terselami oleh pikiran kami Tuhan, karena Kau terlalu ajaib, Engkau terlalu mengasihi kami, Engkau terlalu besar buat kami. Betapa terbatasnya pikiranku untuk memikirkan kebesaran-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan. Tapi pada pagi hari ini biar kami mau belajar isi hati-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan di kaki-Mu. Ajar kami sampai kami mengerti bahwa Kau memang Allah yang hebat, yang patut sangat kami banggakan di akhir zaman ini. Pengiringan kami akan Kau gak pernah salah sebab Kau Tuhan yang benar. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik. Pimpin Tuhan pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Kau ampuni segala kelemahan hamba-Mu, kesalahan hamba-Mu Tuhan. Ampuni, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Hamba-Mu hanya menjadi alat-Mu, kemuliaan-Mu, segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Dan Engkau Roh Kudus biar Engkau tutup bungkus kami semua di sini. Semua kami boleh menggenapi destinimu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Coba sebelum duduk toleh kanan kiri, katakan shalom pada teman-temannya ya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan satu judul, menghadapi kemustahilan ya. Ayo tirukan bersama saya, sama-sama katakan menghadapi kemustahilan ya. Dalam hidup ini sering gak sih menghadapi hal-hal yang mustahil gitu teman-teman? Sering ya, ya itu Kak Fani bilang sering. Ayo kita baca dulu ayatnya, kekecilan ya. Oh, tapi kalau teman-teman lihat sini kelihatan. Kalau gitu saya harus buka Alkitab saya karena gak kebaca. Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirsa. Lanjut. Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara baca ayat yang keempat. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Sama-sama. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar.
memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Sama-sama. Sama-sama yuk, ayat terakhir. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Ya. Jadi anak-anak Zelofehad itu perempuan semua. Kita lihat di sini. Hukum Ibrani pada waktu itu tidak menyediakan warisan tanah keturunan apabila seorang ayah tidak berputra. Nah, berdasarkan kisah yang kita baca dan katakan ini hukum. Kalau hukum itu kuat ya, nggak bisa mudah dirubah-rubah kan nggak bisa. Ya. Apalagi waktu itu bangsa Israel belum punya pemerintahan seorang raja dan sebagainya. Jadi mereka langsung hukum-hukumnya dari Tuhan, gitu ya. Seperti itu. Dan pada waktu itu ditetapkan bahwa hukum Ibrani tidak menyediakan warisan tanah keturunan apabila seorang ayah tidak berputra. Nah, sekarang di sini yang cewek lambaikan tangannya. Adil enggak? Jujur adil enggak? Enggak adil. Saya juga bilang enggak adil. Itu enggak adil dong gitu ya, seperti itu. Ya kita enggak belajar lebih jauh latar belakangnya apa sampai ada hukum seperti itu. Tapi yang jelas pada waktu itu seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak Zelofehad yang 5 gadis tadi, 5 cewek tadi. Siapaan namanya, ada yang ingat ayat yang ke-1 ya? Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang kasih nama anaknya Tirsa itu termasuk diambil dari sini ya. Ada namanya Milka diambil dari sini. Selain Milka yang lain juga ada ya, tidak hanya anak-anak Zelofehad. Nah, tapi anak-anak Zelofehad ini merasakan ketidakadilan itu dan mereka tidak tinggal diam ya. Mereka tidak tinggal diam, tapi bukan demo, bukan jadi haters, bukan nulis-nulis yang nggak bener di medsos, enggak. Mereka datang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Jadi boleh kita menghadapi ketidakadilan, menghadapi kemustahilan, terus kita datang dengan cara yang benar kepada Tuhan itu sangat dibolehkan. Bukan dengan cara-cara yang salah gitu ya, bukan dengan cara-cara yang salah. Secara manusia sudah nggak mungkin gitu ya. Yang dapat warisan itu hanya yang cowok. Karena cewek itu nanti kan menikah dengan cowok dan terima warisan dari cowoknya, dari suaminya, maksudnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi akhirnya anak-anak Zelofehad ini, Tirsa dan saudara-saudaranya ini datang kepada Tuhan. Saya mau tanya terlebih dahulu nih. Ya, seperti ini anak-anak perempuan Zelofehad ini jadi menghadapi sesuatu yang masalah yang mustahil. Yang too big buat mereka. Cewek ya terus punya masalah seperti itu dalam kondisi ayahnya sudah meninggal. Gak ada yang menjadi pembela lagi. Kalau ayahnya masih hidup mungkin masih, ayo deh saya antar kamu berbicara gitu. Tapi ayahnya juga sudah meninggal.
Jadi mereka dalam satu kondisi yang benar-benar mustahil. Bisa nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya, pernahkah saudara menghadapi masalah yang mustahil jawabannya? Ada nggak di sini yang pernah menghadapi masalah yang mustahil banget jawabannya? Nggak ada. Ada nggak? Coba yang pernah lambaikan tangannya, menghadapi masalah yang mustahil banget gitu jawabannya, yang pernah ya. Satu kali kakak saya, papanya Ica itu punya teman waktu masih SD. Teman kita ini, temannya ini sangat sederhana. Hidupnya rumahnya di pinggir sungai dan pasti bukan tanahnya. Ya, dia bangun rumah aja di pinggir sungai. Ya, kemungkinan kalau banjir ya pasti kena gitu. Ayahnya tidak punya pekerjaan tetap, hanya cari ikan di sungai. Zaman dulu sangat sederhana. Ya. Kalau habis mancing ikan, anaknya bawa hasil ikannya dan dijuallah ke tempat kami, di rumah kami. Dijual sama ibu saya, dibeli, digoreng. Tapi teman kakak saya ini yang bawa ini dibilang gini, kamu jangan pulang dulu, kamu makan dulu bareng-bareng kita. Jadi dia jual, makan bareng sama kita gitu ya. Seperti itu. Suka ditanyai, kamu di rumah makannya gimana gitu. Kadang-kadang Bu, manggil ibu saya ibu. Kalau makan kadang-kadang ya satu piring dibagi, dia ada 4 bersaudara. Dengan bapak ibunya dibagi 6, jadi sedikit gitu. Ya udah kamu makan yang kenyang di sini. Jadi makan kenyang, ikannya dibayar, nanti masih dibawain ibu saya lauk-lauk yang lain kalau pulang, seperti itu. Sampai satu kali kakak saya ngajak gini, ayo kamu ikut sekolah minggu dengan kami gitu. Sekolah minggu, berarti di gereja dong, iya gitu ya. Akhirnya diajaklah dia ke sekolah minggu. Tapi jawab gini, enggak mau. Kalau sekolah minggu tidak merubah hidupku tetap seperti ini gitu ya. Aku enggak mau. Tapi kalau ada jaminan hidupku diubah oleh Tuhan, yang kamu sembah itu di gerejamu dalam sekolah minggu itu, aku mau. Saya tidak tahu Mas Sigit itu waktu itu masih SD, papinya Ica itu pokoknya bilang, Tuhan Yesusku bisa merubah hidupmu, seperti itu. Dan kemudian anak ini, kalau Tuhan Yesus sanggup merubah hidupku, aku mau. Dan dia pergi ke sekolah minggu. Apakah hidupnya langsung diubah? Enggak. Paling tidak dia sukacita, senang di sekolah minggu, nyanyi-nyanyi ya, senang gitu. Nah, minggu berikutnya tahu-tahu dia sudah datang dengan pakaian rapi. Aku mau ke sekolah minggu lagi katanya. Itu. Dan singkat cerita kita cerita ke keluarganya. Dan saya mau kasih tahu hidupnya dirubah oleh Tuhan. Jadi anak ini temannya Mas Sigitnya akhirnya jadi hamba Tuhan. Dia sempat ke Belanda ikut seminarnya Pastor Billy Graham waktu masih hidup. Sempat ke Australia dan dia bisa belikan rumah yang layak buat keluarganya. Dan semua adiknya jadi orang yang dipakai Tuhan. Ya, semua kuliah sampai S1. Yang dulunya enggak mungkin jadi mungkin. Dan temannya Mas Sigit ini akhirnya juga punya satu pusat training untuk pelajaran Alkitab. Punya satu kayak semacam diklat pelajaran Alkitab itu untuk diutus ke daerah-daerah merintis gereja. Sampai seperti itu. Jadi sesuatu yang mustahil terjadi dalam hidupnya. Dulunya dia berpikir enggak mungkin. Untuk makan aja kalau orang Jawa bilang Senin Kemis. Ya, kadang bisa makan, kadang enggak. Ayahnya kadang bisa makan, kadang enggak, seperti itu. Tapi pada satu masa hal yang mustahil terjadi, hidupnya diubah oleh Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Tindakan saat menghadapi perkara yang mustahil, kita bukan protes. No. Ya, bukan. Tapi kita datang dengan cara yang benar. Kita belajar dari anak-anak perempuan Zelafehat tadi. Itu mereka pasti itu loh, sedih loh hatinya. Iya kalau yang cepat menikah, cepat ikut suaminya. Lah kalau belum
nggak dapat apa-apa kalau aku masuk ke tanah Kanaan, tinggal di mana dong? Pikirannya kan seperti itu. Nggak ada bagian buat kami gitu. Itu sesuatu yang menekan jiwanya juga ya. Yang cepat menikah dari 5 gadis ini, ya nanti mungkin ikut suaminya. Tapi kalau belum, nggak dapat apa-apa dong. Itu kan akan dibagi milik pusakanya di Kanaan ya. Seperti itu. Kita lihat kelima gadis, kelima anak perempuan Zelofehad ini apa? Datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Katakan bersama saya, rendah hati. Ya, rendah hati. Sekali lagi katakan sama saya, rendah hati. Ya, oke. Rendah hati. Rendah hati itu penting ya teman-teman ya. Minggu lalu Bang Ronald, ada yang dengerin khotbahnya Bang Ronald? Yang datang IR2 ya. Jadi teman-teman tahu semua bahwa Bang Ronald itu dia pernah mati beberapa jam ya, beberapa jam atau beberapa hari ya, saya kurang jelas, tapi dia merasakan di surganya hanya beberapa menit ternyata ya. Nah, seperti itu karena COVID-19 yang varian Alpha seperti itu. Dan kemudian kesaksiannya di mana-mana. Di YouTube kalau teman-teman googling ada semua, banyak sekali. Bahkan dia bilang dikartunkan juga, sampai ada yang mengkartunkan juga. Ya, Bang Ronald itu teman kita di Kuningan City dulu. Nah, pada saat Pak Tim merintis Miracle Service di Bali, beliau dilibatkan karena beliau bekerja sebagai tour guide ya, tour leader yang bolak-balik kadang di Jakarta, kadang di Bali seperti itu. Nah, tapi satu saat minggu lalu dia bilang gini, Pak Haryo, saya nggak cerita tentang kesaksian saya itu ya, kan sudah tahu semua tuh, bisa googling di YouTube, tapi saya sampaikan sesuatu yang lain biar Tuhan Yesus yang menonjol dan saya tetap rendah hati. Saya perkataan itu sangat terngiang-ngiang dalam hati saya. Kerendahan hati itu perlu, penting. Dan memang orangnya tetap aja rendah hati gitu walaupun sekarang sudah terkenal ya. Seperti itu, kita akan mengenal dia sejak sebelum peristiwa COVID. Nah teman-teman, rendah hati itu sangat penting. Satu kali beberapa bulan yang lalu saya selalu mendengarkan, memperhatikan cara Pastor Niko berdoa. Pastor Niko itu kalau berdoa selalu, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya perhatikan seperti itu, saya mikir gini, Pastor Niko berdoanya sampai seperti itu ya. Maksudnya kesalahan beliau itu apa gitu loh. Sampai ampuni saya Tuhan, tapi saya belajar satu hal. Itu menunjukkan humbleness, kerendahan hati, sangat rendah hati. Ayo kita semua belajar rendah hati. Coba kita lihat di sini apa yang dilakukan anak-anak Zelofehad. Ya, kita lihat dulu fakta tentang anak-anak Zelofehad. Rendah hati. Rendah hati. Mengakui adanya dosa pada ayahnya. Ya, ayat yang ketiga lihat itu ya. Ayat yang ketiga saya bacakan di sini. Ayah kami telah mati di padang gurun walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Kalau anak-anak perempuan Zelofehad ini tidak rendah hati, nggak akan ngomong seperti ini. Nggak akan berkata ayahku meninggal karena kesalahannya sendiri, nggak akan ngomong seperti itu. Ini satu indikasi bahwa dia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayahku juga punya salah. Ayahku bersalah gitu ya. Orang yang rendah hati pasti mau mengakui kesalahannya. Hari-hari ini ayo kita gemakan, kita harus rendah hati. Waktu saya merenungkan ini, kemudian besoknya tiba-tiba ada adik rohani saya yang WA saya, Kak gimana kabarnya? Baik, kita cerita-cerita, dia juga cerita-cerita, kemudian saya selalu terakhir, apa yang bisa kakak doakan? Dia merintis satu usaha, punya satu toko dan tokonya sedang diberkati Tuhan. Saya tahu sedang diberkati Tuhan. Tapi dia bilang gini, Kak, doakan saya supaya saya tetap rendah hati. Dulu-dulunya waktu saya mendampingi dia usahanya dari nol, nyungsep, apa gini-gini, selalu
doakan saya, Mas Yoyo, Kak Marta, supaya usaha saya diberkati. Tapi sekarang saya tahu usahanya sedang diberkati. Dia pokok doanya ini, Kak, doakan aja kami, aku dan suami tetap rendah hati dan mau taat sama Tuhan. Itu meneguhkan hati saya. Meneguhkan hati saya, iya ya, kapan hari Bang Ronald bilang gitu. Terus kemudian sekarang adik rohaniku ini bilang begini, memang Tuhan menghendaki kita semua rendah hati. Kalau kita rendah hati, ya, semua hanya untuk Tuhan, semua dari Tuhan, ya. Semua dari Tuhan, ya. Jadi tidak kita membanggakan diri, kita tetap aware, kita tetap sadar, dan kita tetap tahu bahwa semua dari Tuhan. Nah, kemudian fakta yang kedua yang dilakukan anak-anak Zelofehad ini, meminta tanah milik di antara saudara-saudara ayahnya. Ya, itu kan sebenarnya ayahnya pasti dapat bagian. Saudara-saudara ayahnya dapat bagian. Ayahnya kan cowok toh, pria toh. Nah, mereka menuntut itu loh, karena mereka cewek semua, masa aku nggak terima bagian ayahku itu, tolong supaya aku juga dapat. Dan tapi memintanya dengan rendah hati, dia mengakui kesalahan ayahnya. Walaupun itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat mustahil. Dan kemudian kita lihat di sini, Musa menyampaikan perkaranya kepada Tuhan. Datang pada alamat yang jelas, menyampaikan setiap perkara kita, setiap masalah kita kepada Tuhan, jangan yang lain. Kepada Tuhan, katakan bersama saya, kepada Tuhan. Kalau ada masalah, jangan keburu-buru telepon ini itu. Datang dulu pada Tuhan. Musa menyampaikan perkaranya kepada Tuhan. Ya, ada banyak yang begitu ada masalah, bukan datang pada Tuhan dulu. Telepon yang bisa ditelepon, ya, yang kayaknya menolong dengan cepat, tapi akhirnya masalahnya tambah banyak, ya, seperti itu. Nggak, datanglah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan tuntun, memberi kita hikmat. Memang seketika waktu kita datang pada Tuhan itu masalah kita belum selesai. Tapi Tuhan itu akan tuntun apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya cerita tentang janda Sarfat. Janda Sarfat menghadapi satu masalah, tepungnya tinggal satu untuk dibuat roti hari itu saja, minyaknya dia tinggal itu aja. Tapi dia datang pada alamat yang tepat, datang pada Tuhan dan dengarkan petunjuk Tuhan. Petunjuknya bukan menjual minyak atau tepungnya yang tinggal terakhir itu, tapi justru dia buat untuk Elia. Dan akhirnya Tuhan tolong dengan segala kemustahilannya. Minyak dan tepungnya enggak habis-habis, betul? Tuhan tuh bisa punya cara yang banyak. Tuhan punya cara yang macam-macam. Saya pernah punya teman, ya, dia dari Youth with a Mission, Yayasan Wahana Anak Muda, kalau di Indonesia diterjemahkannya itu ya dia pelayanan dan satu kali harus sekeluarga ke New Zealand. Sekeluarga di New Zealand, anaknya masih sekolah, ya. Anaknya 3, yang pertama kembar laki perempuan, kemudian punya adik. Dia daftarkan ke satu sekolah dan lihat, aduh mahal banget. Tapi dia sampaikan ke kepala sekolahnya, kami belum bisa bayar hari ini. Tapi nanti kami akan lunasi, kami akan lunasi, pasti akan kami bayar seperti itu. Kalau kami sudah ada uang. Nah, tapi anak itu diizinkan tetap masuk sekolah, didaftarkan pada hari itu dan besoknya langsung masuk sekolah. Sampai satu saat teman saya ini, ibu ini, dia mendapat berkat dan dia bilang ini untuk biaya anak kita sebelum karena belum bayar gitu ya.
Dibawalah uang itu ke sekolah dan kemudian ketemu bagian akademiknya mau melunasi pembayaran ini. Dicek berkali-kali, waktu itu belum model digital kayak sekarang, online transfer pakai virtual account gitu belum ada ya. Sejak anak saya sekolah TK sudah virtual account semua. Nah waktu itu belum seperti itu. Jadi dia harus datang onsite, ketemu dan sebagainya. Nah kemudian dicek oleh bagian akademik, anak ibu sudah bayar gitu ya. Sampai kemudian cek lagi ke kepala sekolah, cuma sudah Bu, sudah dibayar, ini sudah dibayar. Nah teman saya itu gini, yang bayar siapa ya? Gitu. Loh ibu sendiri datang ke sini. Aneh kan? Ibu sendiri sudah datang ke sini kapan hari? Sampai dipanggilkan saksinya, kepala sekolahnya, ini dan dia bingung dia. Terus tapi kemudian Roh Kudus, kamu tenang dan bilang ya sudah, terima kasih. Sampai di rumah dia cerita kepada suaminya dan suaminya, saya nggak tahu, mungkin itu malaikat Tuhan yang bayarin anak kita. Dan akhirnya dia nggak bayar karena sudah dibayar. Seperti itu. Hal yang mustahil itu bisa terjadi teman-teman. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita jangan terplot begini, ini zaman modern caranya Tuhan bekerja. Ya memang Tuhan punya banyak cara. Saya sampaikan kemarin, Tuhan bisa bekerja di setiap musim hidup kita dengan cara yang variatif. Oleh karena itu kita harus dekat dengan Tuhan sampai kita mengenali Tuhan ini bekerjanya dengan cara gimana sih. Gak selalu yang seperti itu gitu ya. Nah kemudian kita lihat di sini, Tuhan membenarkan anak-anak Selafehat. Tuhan tuh akhirnya bilang kepada Musa, apa yang dikatakan anak-anak Selafehat ini benar, nggak salah. Nah, pembelaan Tuhan itu bisa datang. Saya nggak tahu teman-teman mungkin dalam hati Tuhan kok pelin-pelan ya gitu. Enggak ya, kita nggak tahu Tuhan itu ternyata bukan Tuhan yang saklek. Tuhan tuh ada masa-masanya, kalau Tuhan bilang oh dia benar ya Tuhan bela. Gitu ya. Seperti itu. Ya Tuhan itu baik ya. Intinya Tuhan itu baik dan Tuhan itu mengasihi. Musa, anak-anak Selafehat itu benar dan akhirnya diberilah bagian buat anak-anak Selafehat. Hal yang mustahil sudah dihadapi. Nah kemudian tidak berhenti sampai di situ. Hukumnya sepertinya dirubah ya, sejak hari itu ada hukum yang dirubah ya. Kalau keadaannya seperti mereka boleh. Nah kita lihat Matius 7 ayat 7 ya, emang ini kesalahan saya kecil tulisannya. Nah karena ini biasanya kita ini kan ngajarnya khotbahnya by Zoom, jadi biasa kecil begini, kalau di laptop kelihatannya, nggak taunya ditayangkan begini jadi kecil banget. Sayanya yang kesulitan baca ya teman-teman. Matius 7 ayat 7, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin ya. Jadi kalau hari ini Anda belum ngetok-ketok terus. Kalau Anda belum minta terus. Ya. Minta sama Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini yang kedua apa yang dilakukan anak-anak Selafehat. Baca sama saya 1, 2, 3. Menerima dan mentaati perintah Tuhan. Ini penting banget. Janda Sarfat menerima pesan dari Elia, buatkan bagiku dulu dong. Nah itu perintah Tuhan seperti itu, dia taat dan melakukannya. Anak-anak perempuan Selafehat, dia juga taat dan melakukannya. Kita lihat di sini. Sekarang fakta peraturan yang dari Tuhan ya, kita lihat. Jika seseorang tidak punya anak laki-laki, harus memindahkan milik pusaka kepada anak perempuan. Nah, dirubah peraturannya oleh Tuhan. Tuhan tuh hebat ya. Saya kalau merenungkan gini, Tuhan kok baik banget ya Tuhan. Gitu. Tuhan gak saklek, tapi Tuhan itu sesuai musimnya dia bekerja. Oleh karena itu setiap saat kita harus bisa menangkap hatinya Tuhan sedang bekerja dengan cara gimana.
Dirubah loh sama Tuhan. Dan kita lihat di berikutnya, bila tidak punya anak perempuan harus dipindahkan kepada saudaranya laki-laki. Diberi peraturan-peraturan yang baik, yang membela anak-anak Zelofehad. Jika tidak punya saudara laki-laki harus dipindahkan kepada saudara laki-laki ayahnya, jadi omnya ya. Atau kalau orang Jawa bilang Pak D-nya gitu ya. Bisa seperti itu. Terus kemudian jika ayahnya tidak punya saudara laki-laki harus dipindahkan kepada kerabatnya yang terdekat. Jadi semua berhak menerima berkat. Kerabat itu mungkin sudah sudah sepupu, sudah saudara jauh lah. Kalau di Jawa ada namanya mindoan, itu berarti satu nenek buyut ya. Sudah sepupu ke sepupu lagi begitu ya, seperti itu. Nah, mungkin kerabat sudah termasuk seperti itu, bukan saudara-saudara dekat. Tuhan itu sangat mengasihi kita dan Dia sangat tahu yang terbaik buat kita. Jangan pernah terlalu mengasihani diri sendiri. Sebab Tuhan selalu menyediakan peraturannya yang sungguh-sungguh bisa menolong kita. Jangan takut teman-teman ya. Tuhan mengasihi kita. Nah, kita lihat di sini Lukas 1 ayat 37. Ya, yuk kita baca sama-sama Lukas 1 ayat 37. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita suka bertanya gini, iya bagi Allah nggak ada yang mustahil. Tapi bagi aku, Tuhan Yesus juga jawab di sini. Lihat, Markus 9 ayat 23. Sama-sama baca. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke. Bagi kita orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Teman-teman semua, kalau Tuhan sudah berfirman, lakukan saja. Kalau Tuhan sudah kasih tahu harus ini, lakukan saja ya. Satu kali ada satu message di Dorama, kita harus mendoakan Yerusalem gitu ya. Supaya kesejahteraanmu itu ya. Itu Mazmur 122 ya kalau nggak salah ya. Nah, supaya sentosa keadaanmu. Tuhan bilang begitu. Mungkin ada yang bertanya gini, aduh Pak Haryo berdoa untuk Indonesia aja nggak habis-habis, kenapa disuruh berdoa untuk Yerusalem gitu kan? Kalau saya prinsipnya, Tuhan sudah bicara apa nurut saja. Berdoa untuk Jakarta, Cianjur aja nggak habis-habisnya gitu ya. Kenapa harus berdoa untuk Yerusalem juga gitu ya. Itu firman Tuhan. Supaya sentosa keadaanmu, kata firman Tuhan. Kita harus kembali pada Kejadian 12 waktu Tuhan bilang yang memberkati engkau akan diberkati kepada keturunannya Abraham. Yang mengutuki engkau akan dikutuki. Jadilah bagian orang yang mau memberkati karena kita taat firman Tuhan. Jadi pada saat kita dengar firman Tuhan, bagaimana itu yang harus kita lakukan. Janda Sarfat dengar, aku harus menyediakan Elia terlebih dahulu. Dia lakukan dan dia terima mujizat. Anak-anak perempuan Zelofehad taat itu. Dia melakukannya, dia datang sama Tuhan dengan kerendahan hati dan dia terima itu. Kemustahilan yang harusnya nggak bisa mereka terima. Kalau firman Tuhan bilang apa, udah jangan dipikir, aduh itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Mempersembahkan persepuluhan bukan persembahannya, mengembalikan. Karena firman Tuhan bilang itu milikku. Mengembalikan persepuluhan itu sesuatu yang mustahil. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, lakukan. Karena pada saat kita melakukan, kita akan melihat nanti. Next step-nya Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, jika menghadapi kemustahilan, datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati dan taati semua perintahnya. Bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Teman-teman semua, saya akan mengakhiri firman Tuhan. Tapi coba renungkan di hadapan Tuhan.
Sampaikan kepada Tuhan, saat ini apa yang mustahil bagimu? Allah Bapa ada di tengah-tengah kita. Ya. Apa yang mustahil bagi kita? Bagi kita, bukan bagi Tuhan. Ini kesempatan, sampaikan kepada Tuhan. Bagi saya, menuai jiwa-jiwa yang banyak. Mustahil bagi saya. Karena saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya merasa orang yang nggak layak dan nggak bisa, tapi itu mustahil buat saya. Satu kali waktu Pak Haryo masih Tuhan izinkan pelayanan radio, setiap awal tahun selalu membuat satu kalau bahasa itunya make a wish. Saya akan menyampaikan firman Tuhan di sekian ribu orang. Ya. Itu didoakan, diperkatakan, dirindukan, didoakan dan dikenapi, karena harus pelayanan di radio ya. Ini dilakukan. Kita percaya banyak yang mendengar firman Tuhan. Ayo saya ajak kalian yang anak muda, kalian yang masih sekolah, yang remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak terlambat. Apa yang mustahil saat ini? Katakan kepada Tuhan, Bang, tolong Bang, kita naikkan pujian yang tadi. Tapi kita renungkan dulu ya. Oke. Semua ambil sikap berdoa. Apa yang mustahil bagimu saat ini? Bagi Tuhan mah nggak ada yang mustahil. Ucapkan di hadapan Tuhan. Dan datanglah seperti anak-anak Zelafehat. Sesuatu yang mustahil bagiku. Sesuatu yang mustahil bagi saya. Menuai jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Bagi saya itu sangat mustahil. Karena saya gak punya kemampuan apa-apa. Teman-teman punya kemustahilan apa? Datang pada Tuhan dengan rendah hati. Dan kalau Tuhan nanti sampaikan di dalam hatimu, di dalam rohmu, lakukan ini, lakukan itu, taat. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Tuhan sangat mengasihi teman-teman semua, mengasihi saya ya. Haleluya, haleluya. Kirata kasyandere takara papa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara bersepakat dengan iman saudara. Apa yang mustahil saat ini, katakan sama Tuhan. Yang gak mungkin deh, katakan pada Tuhan. Haleluya, kurata kaya sande. Ini waktunya sampai Tuhan mendengar hatimu. Datang dengan rendah hati, Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Seperti teman kakak saya itu, sesuatu yang mustahil terjadi. Hidupnya diangkat oleh Tuhan. Bahkan seluruh keluarganya diangkat oleh Tuhan. Masalah sakit penyakit juga bisa. Mungkin kita sudah dikatakan, lah kamu keturunannya begini ya, pasti kamu sakit beginilah. Gak mungkin kamu lepas dari sakit penyakit ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan, Tuhan, 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 Engkau sanggup merubah hukum-hukum-Mu Tuhan. Bahkan hukum yang sudah ada di Ibrani, Tuhan sanggup rubah. Untuk Tuhan menjawab seruan dari anak-anak Zelafehat. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau.
Tuhan ingin melakukan yang terbaik. Tuhan, Kau baik Tuhan. Engkau lihat hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat seruan hati mereka. Bagi Engkau gak ada yang mustahil. Engkau mengasihi Tuhan, Engkau mengasihi. Memang bagi saya sangat mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar. Tuhan mengasihi kami. Aku punya Tuhan yang besar. Bahkan tidak hanya besar, tapi mengasihi aku. Sanggup merubah hidupku. Sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupku. Sanggup mengampuni kesalahanku. Irata kasandere lama syata kata karata karara kirata karara datang seperti wanita sakit pendarahan itu, pegang puncak jubahnya. Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Irata kasandere haleluya, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Mari kita bangkit berdiri, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima dengan iman setiap janji-janji Tuhan, dengan rendah hati dan dengan iman. Taati setiap firman Tuhan. Sesuatu yang mustahil akan terjadi dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, silakan duduk, saya serahkan ke Pak Hari. Haleluya. Cek. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan persembahan kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kami semua mempunyai hati seperti anak-anak Selafehat yang rendah hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, mengakui segala dosa-dosa kami dan mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang bagi manusia mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Saat kami berdoa, saat kami meminta, saat kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, Tuhan Engkau menjawabnya dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Yesus Kristus sumber mujizat kami. Terpujilah akan nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan, ada yang diberkati 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian ini, aku punya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi percaya kuasanya, ku terima sekarang
kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan kita besar, Dia ajaib, Dia luar biasa. Bahkan Dia yang sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang terima kemenangan lambaikan tangannya. Mari kepalkan tangan kita. Saya terima kemenangan, saya terima kesembuhan, saya terima kelepasan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Baik, beberapa pengumuman. Ya, jadi acara Natal kita Bapak Ibu Saudara itu Christmas Carol Miracle Kid tanggal 10 dan 17. Nah 17 sorenya ada acaranya Mycom tadi ya, Natalnya Mycom. Contribute to Society. Lalu Bapak Ibu Saudara, Natal kita tanggal 18 Bapak Ibu Saudara, di tanggal 18 jam 5 sore Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ibadah Minggu, ini kan hari Minggu, jadi 18 itu diganti ibadahnya dari jam 9 ke jam 5 sore. Lalu tanggal 25 itu Natal kita ibadah jam 9 pagi satu kali, ya satu kali gabungan. Demikian pula ibadah tahun baru juga satu kali, jam 9. Yang mengerti katakan yes. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian dulu, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yosua 1 ayat 8. Kalau kita merenungkan firman, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Haleluya. Kepadamu biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, inilah yang kurenungkan, kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, haleluya, dan hatiku bersuka karena, sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa syafaat untuk korban gempa di Cianjur, Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, kami berdoa Tuhan, saat ini bersatu hati, oh menyatukan hati kami berdoa Tuhan untuk korban gempa di Cianjur ya Tuhan. Tuhan, Kau yang menolong mereka yang kehilangan anggota keluarganya, yang kehilangan tempat tinggalnya Tuhan.
Engkau menjamah mereka semua, berikan penghiburan, berikan kekuatan kepada mereka semua ya Tuhan. Tuhan juga beri kesempatan mereka semua juga boleh percaya kepada nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bantuan-bantuan yang datang, biar tepat sasaran kepada mereka semua. Kami juga berdoa untuk relawan-relawan ya Tuhan. Oh, yang sudah berkorban dengan tenaganya ke sana Tuhan, Kau menjagai dengan kesehatan, perlindungan dari Tuhan ada pada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bantuan-bantuan. Oh Tuhan, Kau menggerakkan hati orang-orang Tuhan untuk bergerak, untuk membantu juga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, perlindungan Tuhan atas Indonesia ya Tuhan. Engkau menjagai Tuhan, Engkau melindungi, bahkan kesatuan ada di negara ini ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka tangan kita minta perlindungan dari Tuhan hari-hari ini. Kami mau Tuhan membaca Mazmur 91 senantiasa dalam hidup kami. Karena Engkau adalah perlindungan kami. Oh, tempat kami berlindung ya Tuhan. Engkau melindungi kami, tubuh, jiwa, roh kami. Bahkan oh Tuhan, semua properti yang kami miliki Tuhan, Engkau melindungi dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk kami Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari niat-niat orang jahat. Jauhkan kami dari segala bencana apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menjauhkan sakit penyakit dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Yang kurang dicukupi ya Tuhan, yang belum punya pekerjaan Tuhan, Engkau membuka jalan, punya pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan-pergumulan kami semua dijawab oleh Tuhan, diselesaikan dengan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Sitepu ya Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu ada ya Tuhan. Engkau menjamah anak-Mu, Engkau menjamah hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang sedang lemah tubuh ya saat ini Tuhan, yang ada di rumah-rumah Tuhan, Engkau menyembuhkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah pulang, kami siap terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Kekuatan urapan sukacita oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala